tengah gemuruh konflik abadi di Timur Tengah, ketika api peperangan Israel-Palestina terus membara, Iran berdiri sebagai salah satu kekuatan yang paling lantang dan agresif dalam memberikan perlawanan. Ketika negara-negara seperti Mesir, Yordania, Bahrain, Arab Saudi, dan Maroko lebih memilih jalur diplomatik, sekadar mengutuk, atau bahkan memilih diam, Iran tampil sebagai pemain yang berbeda. Negara ini melangkah jauh melampaui retorika dan sanksi, membawa peperangan ke medan nyata, lengkap dengan rudal dan drone mematikan yang mengancam jantung kekuatan Israel. Iran memang tidak bisa disamakan dengan negara-negara lain di kawasan Timur Tengah. Sejak mendapat gelombang sanksi dari Amerika Serikat dan sekutu baratnya, pada dekade-dekade terakhir, Iran telah menanggapi tekanan itu dengan membangun fondasi kemandirian teknologi yang luar biasa. Negeri para mullah ini berhasil menumbuhkan ekosistem militernya sendiri, termasuk salah satu program rudal balistik paling menakutkan di Timur Tengah. Sebut saja Fatah, rudal balistik hipersonik yang diperkenalkan pada Juni 2023. Rudal ini bukan sekadar senjata, tetapi simbol dari lompatan teknologi Iran. Fatah mampu melesat dengan kecepatan mencapai 18.500 km per jam, membawa ancaman nyata ke wilayah yang jauh sekalipun, termasuk Tel Aviv dan Yerusalem. Dengan jangkauan maksimum sekitar 1.400 km, serta kemampuan manuver di udara, Fatah menjadi momok bagi sistem pertahanan udara manapun, termasuk Iron Dome Israel yang tersohor. Tidak hanya rudal, Iran juga telah menjadi pelopor dalam pengembangan drone tempur dan kamikaze yang telah diekspor ke medan perang di Ukraina sebagai bagian dari dukungan Iran kepada Rusia. Drone-drone buatan Iran, seperti Shahed 136, telah menunjukkan efektivitas yang menakutkan dalam melumpuhkan target strategis, menjadikan Iran sebagai kekuatan yang dihormati sekaligus ditakuti di lanskap militer global. Namun, keperkasaan Iran tidak berhenti pada sektor pertahanan saja. Sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan sekutunya justru memaksa negeri ini untuk membangun daya tahan ekonomi yang solid. Tanpa terlalu bergantung pada aliansi Barat, Iran mengembangkan industri dalam negeri dan memperkuat sektor energi sebagai tulang punggung ekonominya. Iran tetap menjadi salah satu produsen minyak terbesar dunia dengan cadangan minyak mentah terbesar keempat di dunia dan cadangan gas alam terbesar kedua di bawah Rusia. Melalui jalur perdagangan yang cerdik dan kemitraan strategis dengan negara-negara seperti Cina dan Rusia, Iran mampu tetap bernapas meskipun dicekik oleh embargo dan blokade Barat. Kemitraan dengan dua kekuatan dunia ini membuat Iran tidak pernah benar-benar sendirian di pentas geopolitik. Pada 2021, Iran dan Cina menandatangani kesepakatan kerja sama strategis selama 25 tahun yang mencakup investasi bernilai miliaran dolar di sektor energi dan infrastruktur Iran. Cina tetap menjadi pelanggan setia minyak Iran, sekaligus memberikan jalur perdagangan alternatif di luar kendali Barat. Bahkan, meski tak sepenuhnya terbuka, terdapat sinyal kuat bahwa Iran dan Cina berbagi teknologi militer dan intelijen yang semakin memperkuat posisi Iran di kawasan. Di sisi lain, Rusia telah menjadi sahabat lama dalam hal pertahanan. Selain memasok sistem pertahanan udara S-300, Rusia juga mendukung Iran dalam pengembangan teknologi nuklir sipil, termasuk pembangunan reaktor di Bushehr. Hubungan ini membuat Iran merasa terlindungi dari isolasi total yang dirancang Barat. Dalam forum-forum internasional, Rusia kerap menjadi tameng bagi Iran, memblokir resolusi yang bisa memperburuk situasi Teheran. Dengan sokongan dua raksasa tersebut, Iran tak hanya menjadi negara mandiri dalam bidang ekonomi dan teknologi, tetapi juga aktor geopolitik yang cukup leluasa untuk menentang hegemoni Barat. Jika Israel memiliki dukungan Amerika Serikat sebagai sekutu utama, maka Iran merasa percaya diri karena memiliki Cina dan Rusia di belakangnya, dua kekuatan yang tidak ragu menantang dominasi Amerika di kawasan Timur Tengah. Namun, kekerasan yang terus terjadi antara Iran dan Israel bukan semata konflik militer atau pertarungan kepentingan ekonomi, melainkan juga peperangan ideologi yang sudah berakar sejak Revolusi Islam Iran 1979. Sebelum revolusi yang menggulingkan Reza Shah Pahlavi,
Iran dan Israel sempat menjalin kerjasama strategis yang cukup erat. Iran bahkan menjadi negara Muslim pertama yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel secara tidak resmi. Namun, semua berubah saat Ayatollah Khomeini menggantikan rezim monarki dengan teokrasi Syiah yang mengusung prinsip anti-Zionisme. Khomeini melihat Israel bukan sekadar musuh, tapi simbol kolonialisme Barat yang bercokol di jantung dunia Islam. Sejak itulah, Iran memproklamasikan perjuangan membebaskan Palestina dan memusnahkan entitas Israel dari peta, seperti yang kerap disampaikan dalam retorika politiknya. Slogan Mark Bar Israel atau Mati untuk Israel bukan hanya jargon politik semata, melainkan telah menjadi bagian dari identitas nasional Iran yang diulang dalam setiap parade militer dan perayaan revolusi Islam. Meski begitu, sejarah mencatat bahwa hubungan kedua negara ini sempat memunculkan paradoks. Pada dekade 1980-an, saat Perang Iran-Irak berkecamuk, Israel dilaporkan memasok senjata kepada Iran secara rahasia demi menahan dominasi Irak yang kala itu menjadi ancaman bersama. Namun, hubungan gelap ini tak pernah mampu menyingkirkan permusuhan ideologis yang terus membara di ruang publik dan militer Iran. Memasuki era 1990 hingga 1000, Iran mulai memantapkan diri sebagai sponsor utama kelompok-kelompok militan yang menjadi duri dalam daging bagi Israel. Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Palestina menjadi penerima dukungan dana, pelatihan, dan persenjataan dari Teheran. Serangan Hizbullah pada Perang Lebanon, kedua tahun 2006, yang memicu serangan besar-besaran Israel ke Beirut Selatan, hanyalah satu dari sekian banyak manifestasi dari proxy war antara Iran dan Israel yang terus berlanjut hingga hari ini. Ketegangan meningkat drastis ketika Iran mulai mengembangkan program nuklirnya secara serius pada awal 2000. Israel memandang program ini sebagai ancaman eksistensial yang tak bisa ditoleransi. Maka, dimulailah operasi-operasi rahasia seperti penyebaran virus Stuxnet yang merusak sentrifugal pengayaan uranium Iran pada 2010, serta serangkaian pembunuhan terhadap ilmuwan nuklir Iran yang hingga kini dikaitkan dengan operasi Mossad. Ketika perang sipil meletus di Suriah pada 2011, konflik Israel-Iran semakin intens. Iran mendukung rezim Bashar al-Assad dengan mengirim pasukan Quds dan milisi proksi, sementara Israel terus melakukan serangan udara untuk menghancurkan basis-basis militer Iran dan gudang senjata Hizbullah di wilayah Suriah. Iran juga dituduh membekingi kelompok Houthi di Yaman yang berkonflik dengan aliansi militer Arab Saudi dan UEA, yang secara tidak langsung juga berkoalisi dengan Israel dalam skema geopolitik kawasan. Puncak eskalasi terjadi pada tahun 2020 ketika Jenderal Qasem Soleimani, komandan pasukan Quds dan arsitek strategi proksi Iran di Timur Tengah, tewas dalam serangan drone IS di Baghdad. Iran menuduh Israel terlibat dalam pengumpulan intelijen yang mendukung operasi ini. Balas dendam Iran tidak hanya berupa serangan roket terhadap basis AS di Irak, tetapi juga meningkatnya frekuensi serangan cyber terhadap infrastruktur Israel, termasuk insiden pemadaman listrik dan sabotase fasilitas air. Konflik mencapai titik genting ketika pada 1 April 2024, Israel melancarkan serangan udara yang menghancurkan kompleks kedutaan besar Iran di Damaskus, menewaskan 2 jenderal senior dan 5 pejabat militer Iran. Tak tinggal diam, Iran membalas pada 13 April 2024 dengan meluncurkan ratusan drone kamikaze, rudal balistik, dan rudal jelajah ke wilayah Israel dan dataran tinggi Golan. Serangan ini disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah peperangan drone, melumpuhkan beberapa titik strategis, meski sebagian berhasil dihadang oleh Iron Dome dan David Sling milik Israel. Tidak berhenti di situ, pada 1 Oktober 2024, Iran kembali menggetarkan kawasan dengan meluncurkan rentetan rudal balistik ke jantung Israel, termasuk Tel Aviv, sebagai pembalasan atas operasi rahasia Israel yang menargetkan tokoh-tokoh penting Iran dan sekutu-sekutunya seperti Hamas dan Hizbullah. Serangan ini menyebabkan korban jiwa di pihak sipil dan kerusakan besar di beberapa kawasan urban, memperlihatkan betapa ketegangan ini telah keluar dari bayang-bayang perang proksi menjadi konflik terbuka yang bisa saja memicu perang regional yang lebih luas. Maka, apa yang dunia saksikan hari ini
hanyalah puncak dari permusuhan panjang yang telah berlangsung selama lebih dari 4 dekade, di mana perang senyap antara Iran dan Israel perlahan berubah menjadi bentrokan militer langsung yang nyaris tidak bisa dihindari.